Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi wa nahnu du'afa wa huwal ghani wa nahnu al-fuqara wa huwal alim wa nahnu al-juhala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita terus meningkatkan syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat-nikmatnya yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmatnya kita bisa menghirup udara hari ini, melaksanakan puasa di siang hari ini, dan keadaan sehat walafiat di tengah wabah corona yang sangat memprihatinkan ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di saat-saat seperti ini kita harus menumbuhkan apa yang disebut qanaah. Qanaah itu dari qana'a yaqna'u qana'atan. Arti aslinya sebetulnya puas. Jadi qanaah itu sifat merasa cukup. Cukup dengan apa yang ada di tangan kita. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak iri hati, tidak rakus, tidak lupa dengan apa yang ada di tangan orang lain. Allah berfirman di surat Zukhruf ayat 32, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'duhum fawqa ba'din darajat. Kamilah yang membagi penghidupan ini di dalam kehidupan di dunia ini. Kami angkat sebagian di atas sebagian yang lain, beberapa derajat. Artinya apa? Di dunia ini memang bahasa Jawanya ondo usuk, ono sing dhuwur, ono sing ndek, ono sing setengah dhuwur, ono sing ndek. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada yang bodoh, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan Allah menciptakan derajat seseorang di atas derajat orang lain. Maka sifat qanaah ini harus kita tumbuhkan supaya yang kebetulan ada di derajat rendah tidak punya iri hati terhadap yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah ada di derajat yang tinggi. Orang yang miskin, orang yang fakir miskin jangan iri hati, hasad kepada orang yang kebetulan diberi Allah berlebih, orang kaya. Orang yang bodoh jangan iri hati kepada mereka yang diberi Allah ilmu yang banyak. Nah, sifat iri hati inilah yang kadang-kadang menimpa atau ada di hati masing-masing orang, yang menyebabkan dari sifat iri hati itu dia tidak bahagia, dia sengsara. Karena iri hati selalu akan menimbulkan hati yang panas. Maka di satu hadis Rasulullah dari Jibril yang datang kepada dia mengatakan, Inna ruhal kudusi, sesungguhnya malaikat Jibril Ruhul Kudus nafatha fi raw'i, dia membisikkan dalam jiwaku.
Inna nasan lan tamuta hatta tastaufiya rizqoha. Tiap jiwa manusia tidak akan mati sebelum disempurnakan rezekinya. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit tolab, dan berbaik-baiklah dalam mencari rezeki itu. Ini hadis ini mengandung pelajaran kepada kita bahwa masing-masing manusia itu tidak akan mati sebelum rezekinya disempurnakan. Nah, kata-kata sempurna itu sesuai dengan tadi bagian taninge masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ya taninge, kalau sedikitnya belum sempurna belum dimatikan. Yang banyak kalau banyaknya itu belum sempurna sesuai dengan pembagian Allah juga belum dimatikan. Nah, karena masing-masing sudah mempunyai bagian masing-masing, maka jangan sampai kita iri hati. Di hadis tadi disebut wa ajmilu fit tolab, dalam mencari rezeki jangan sampai berbuat curang, berbuat jelek, tapi harus berbuat bagus, berbuat baik sesuai dengan aturan. Maka karena masing-masing sudah mendapat bagiannya masing-masing, maka memang apapun kalau sudah bagiannya, tidak ada orang lain yang bisa menghalang-halangi. Jadi umpamanya kita dapat uang maunya 1 miliar, kalau memang sudah bagian kita, rezeki kita dari Allah, dicegat oleh rampok seberapa kuatnya, tidak bisa dirampok. Karena itu adalah memang bagian kita yang Allah berikan kepada kita. Maka Rasulullah bersabda, wa inistama'u ala ayyadurruka bisyai'in, soalnya mereka berkumpul, berkonspirasi untuk membahayakanmu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaih. Mereka tidak akan bisa mencelakakan kamu kecuali dengan hal yang memang Allah tuliskan kepada kamu. Tapi sebaliknya kalau memang bukan bagian, walaupun sudah uang itu 1 miliar sudah di depan mata, tinggal berapa senti dari tangan kita, tapi kalau Allah tidak menjadi, bukan milik kita, bukan bagian kita, dengan cara yang remeh bisa hilang. Itu maksudnya hadis itu. Nah, maka dari itu masing-masing kita harus mempunyai rasa qanaah terhadap bagian kita, bagian yang Allah berikan kepada kita. Tidak usah iri hati dengan bagian orang lain. Maka ada pepatah mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini Imam Syafi'i, ucapan Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau mempunyai hati yang qanaah, maka sesungguhnya kamu sama, tidak beda sama sekali dengan pemilik dunia ini. Yang dimaksud pemilik dunia adalah orang yang kaya raya. Jadi walaupun kita orang biasa, mungkin orang sederhana, tidak punya kekayaan melimpah, tapi hati kita qanaah, maka hakikatnya sama dengan orang yang memiliki harta yang dikatakan pemilik dunia. Maka dari itu ada 3 cara supaya qanaah itu timbul di dalam diri kita masing-masing. 1, mengimani takdir Allah tadi. Jadi apa yang kita terima di dunia, kekayaan, ya, kemiskinan, sudah menjadi takdir kita, ya kita harus kita terima. Awas, takdir ini jangan diartikan pasrah, tidak usaha, tapi setelah usaha kok hasilnya seperti itu aja. Itu namanya kita harus percaya kepada takdir, jangan iri hati. Yang kedua, harus berbaik sangka kepada Allah. Inilah husnudzon kepada Allah. Karena belum tentu semua yang kita inginkan baik bagi kita. Umpamanya mobil, wah mobil yang terbaru, Alphard, atau di bawahnya namanya Innova Reborn. Wah, kita ingin,
Tapi kalau kita punya mungkin tidak baik bagi kita, Allah tidak berikan pada kita. Kita harus berbaik sangka terhadap pemberian Allah. Mungkin kalau kita punya Alphard, kita akan sombong, akan tidak menghargai orang lain yang di bawah kita. Bisa jadi Allah tahu itu, maka tidak diberikan pada kita. Maka yang diberikan Allah pada kita itulah yang terbaik. Dan kita jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Ucapan-ucapan yang sering kita dengar umpamanya, kita sudah sholat, sudah tidak pernah ninggal jamaah, zikir lama, mengapa saya tetap miskin saja? Mereka yang tidak pernah sholat malah, wah, kita tidak usah seperti itu. Tidak seperti itu. Mungkin yang baik bagi kita yang seperti kita yang kita punya sekarang ini. Bagi dia kelihatan mungkin mentereng, wah kebaikan yang dunia dimiliki semua. Siapa tahu di balik itu ada istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksud. Nah, tidak semua yang kita sukai baik bagi kita dan tidak semua yang kita benci ya tidak baik bagi, maka kita harus berhusnudzon pada Allah. Ya, ini cara yang kedua. Jadi mengimani takdir Allah serta berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga adalah ini yang sudah umum kita ucapkan, mungkin sudah hafal ya, tapi implementasi prakteknya itu sulitnya bukan main. Namanya apa? Yang ketiga, bersyukur atas semua nikmat Allah. Bersyukur ini. Kadang-kadang orang tidak bahagia itu karena tidak syukur. Nikmat kebahagiaan tidak terletak pada kekayaan. Nikmat kebahagiaan tidak terletak pada ketenaran. Nikmat kebahagiaan belum tentu ada di dalam kekuasaan. Nikmat kebahagiaan belum tentu ada di kecantikan, bahkan kesehatan sekalipun. Sebab apa? Kalau kekayaan itu adalah sumber kebahagiaan, mestinya Adolf Merkel, orang terkaya di Jerman, tidak nabrakkan badannya di kereta api, bunuh diri. Padahal dia orang kaya raya di Jerman, terkaya di Jerman. Mengapa matinya justru menabrakkan dirinya di kereta api yang sedang berjalan? Yang kedua, kalau ketenaran itu menjadi sumber kebahagiaan, mestinya Michael Jackson tidak minum obat overdosis yang berakibat kepada kematian. Kurang tenar apa dia? Ternyata dia depresi, akhirnya minum obat penenang. Berarti kebahagiaan tidak ada di ketenaran. Kekuasaan coba, belum tentu orang yang kuasa bahagia. Kita yang punya kekuasaan apa-apa bahagia bisa jadi. Sebab kalau kekuasaan adalah sumber kebahagiaan, maka G. Vargas, presiden Brazil, tidak akan membunuh diri dengan menodongkan pistol ke jantungnya sendiri. Dia sudah presiden, kurang apa? Kecantikan, kalau kecantikan sumber kebahagiaan, Marilyn Monroe tidak minum obat overdosis, obat depresi. Itu berarti kecantikan juga. Maka di mana sebenarnya kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah ada di hati yang mau bersyukur. Orang yang hatinya bersyukur, menerima apa adanya dari Allah, mensyukuri nikmat yang dia terima, itulah kebahagiaannya sejati. Kebahagiaan tidak jauh dari kita, ada di diri kita, tergantung kita mau memanfaatkan itu atau tidak. Tapi kalau kebahagiaan ada di satu tempat, itu yang bisa menghadiri itu orang yang kuat, yang bisa menempati itu pertama kali. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, orang-orang kaya aja yang bisa beli. Tidak, ternyata kebahagiaan ada diri kita, di dalam diri kita, yaitu di diri hati yang qanaah tadi, yang bisa bersyukur pada nikmat Allah yang kita terima. Maka mari kita jadi orang yang mungkin tidak kaya harta, tapi kaya hati. Itu loh, ghinan nafsi ini yang penting, bukan ghinal mal ya. Itu sumber kebahagiaan.
Karena yang kita cari doa sapu jagat kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah loh. Hasanah itu bukan kekayaan. Hasanah itu kebaikan yang baik bagi kita. Kaya kalau tidak membawa kebaikan untuk apa? Tenar kalau tidak membawa kebaikan untuk apa? Kuasa kalau tidak membawa kebaikan untuk apa? Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan yang kita minta. Nah, kebaikan itu bukan tidak diukur dari jumlah harta dan sebagainya. Ini saja, mudah-mudahan 3 sifat tadi bisa menumbuhkan sifat qanaah dalam hati kita, sehingga kita menjadi dzu qalbin qanu, orang yang berhati qanaah. Kalau sudah begitu, maka kita wa malikud dunya sama dengan orang yang kaya, jumlahnya adalah sama, tidak ada bedanya. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.